Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Kiri Alfala. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang menyelam, baik di televisi, handphone, ataupun secara langsung? Atau bahkan kalian sendiri yang suka menyelam? Nah, lebih baik kita lihat dulu yuk ilustrasi berikut. Seorang penyelam sedang menyelam di sebuah lautan. Semakin dalam ia menyelam, rasanya akan semakin sulit juga untuk dia bergerak. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi diakibatkan karena adanya tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis dilambangkan dengan P besar dan H atau pH. P besar ini diambil dari kata pressure yang artinya tekanan, dan H diambil langsung dari kata hidrostatis. Hidrostatis terdiri dari dua suku kata. Yang pertama hidro yang artinya air, dan yang kedua itu statis artinya diam. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang diakibatkan oleh berat atau massa dari zat cair itu sendiri. Untuk persamaan dari tekanan hidrostatis ini sendiri yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan Rho yaitu massa dari jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram, dan H adalah kedalaman zat cair, satuannya adalah meter. Nah, supaya lebih paham lagi, yuk kita lihat gambar berikut. Di antara kedua gambar berikut, gambar A dan gambar B, manakah ikan yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar? Sudah tentu jawabannya yang B. Karena semakin dalam kedalaman air tersebut, maka tekanan hidrostatis yang didapatkannya semakin besar. Contoh lain juga kita bisa lihat dari sebuah gambar botol yang diberi tiga lubang. Yang pertama paling atas, yang kedua di tengah, dan yang ketiga paling bawah. Nah, di antara ketiga lubang tersebut, lubang yang paling memiliki tekanan hidrostatis paling besar yaitu ada di lubang paling bawah. Karena kita harus mengingat kembali bahwa semakin bawah atau semakin dalam kedalaman air tersebut, maka tekanan hidrostatis yang diberikan juga akan semakin besar. Jadi jangkauan dari air akan semakin panjang ketika tekanannya semakin besar. Jadi lubang paling bawah akan memancar dengan jarak yang jauh, sedangkan semakin atas akan semakin pendek. Supaya kita lebih paham lagi, yuk kita lihat contoh soal berikut. Lihat gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Yang pertama kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama kita tulis adalah massa jenis zat cair, yaitu H sama dengan 140 cm karena dari atas sampai bawah. Lalu dikurangi dengan benda ke dasar, yaitu 60 cm. Jadi totalnya itu 80 cm. Dan bila diubah ke meter menjadi 0,8 meter. Untuk Rho atau massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya sama dengan 10 Newton per kilogram. Lalu kita masukkan rumusnya, pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton kilogram dikali 0,8 meter. Nah, jadi pH-nya itu kita temukan 8000 Newton meter kuadrat. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita sekarang. Bagaimana? Fisika mudah dan menyenangkan bukan?
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.